Yuk, sarapan apel dulu. Dah, hah? Oh, buku Jay Shetty udah selesai dibaca atau belum? Udah. Tapi kan kurang halamannya. Enggak, komplit. Oh, JCT. Lu JCT-nya yang mana? Oh, yang baru ya. Yang language apa love itu ya. Rules of Love. Heeh. Iya kurang itu halamannya. Eh, kemarin tuh kita mau bahas soal kontennya Emil loh. Bukan Iya, Emil Dardak ya. Wakil Gubernur Jawa Timur bukan. bukan. Kita mau Bukan. membahas kontennya Emil Mario. Emil Mario itu gue temukan hari Minggu, tapi ternyata sampai hari Senin tuh masih rame diomongin orang ternyata kontennya. Pas lu kirim ke gue, tadinya itu gue sempat kepikiran, gue mau komentar, gue mau DM dia, gue mau ajakin siaran. Ah, Lupa sampai dengan semalam tuh lupa. banyak lupa nih, minum ginkgo biloba deh. Nanti ya next time ya yang. Asal ngomong gitu enak ya, enak banget loh. Asal jeplak gitu tuh enak. Tapi ya, efeknya banyak. Asal jeplak gitu orang tersinggung ya. Oh iya. Coba deh, Ya. coba sekarang giliran gue. Coba lu bilang mau WhatsApp, mau DM Emil lupa. Coba lu Ya, ngomong gitu. gue yang jadi elonya gitu kan ya. Heeh. Iya, jadi waktu lo kirimin ke gue kontennya tuh gue langsung kepikir, gue DM deh si Emil, biar nanti gue ajak siaran live, jadi dia bisa cerita langsung tuh pendapatnya. DM dong Tapi, sekarang. gue lupa. Udah tua. Itu sih anaknya tersinggung. Udah. Tersinggung, marah, berantem. Makin Eh, tua makin tapi sebelum, sensitif. Makin tua iya, makin ribet. Itu musuh orang tua. tuh ya. Tapi ya, Hmm. gue harus mengakui, ini Mercury retrograde ini bener-bener kacau sekali loh. Kacau. Ada. Bener. Gue tuh nggak percaya Mercury Bener. retrograde. Gue percayanya Poppy Bo. Mercury. Lo bener-bener deh. Lo bener-bener deh. Mercury retrograde ini kacau betul-betul. Coba gue tanya di sini ya. 500 orang nih yang baru start nonton kita. Jangan lupa tap-tap, jangan lupa pasukan hati orange. Siapa dari lo yang dalam 1 minggu atau 2 minggu ini masalah komunikasi berantakan? Ada aja orang salah tangkapnya. Gue enggak loh. Ma, Apa mungkin gue nggak peduli ya? lu nggak ngeh, lu nggak mindful, anjir. Dikata Hmm, nggak mindful. tuh. Sebel nggak tuh? Sebel nggak Hmm, tuh? tuh kata kata Kinoy gini, emang bener Merkuri. Mercury retrograde bikin kacau. Masa sih? Itu mah kayaknya sebuah alasan yang dicari-cari deh. Halo. Kita hari Senin nggak jadi siaran gara-gara apa? Merkuri retrograde. Hey, lo tinggal gue, monyet. Gue dapat notifikasi dari TikTok katanya kita branded konten. Branded Yang sebelah mana? udah gue. Sorry. Hmm. Brandnya kita. By the way, gila ini loncat-loncat nih pembahasan. Brandon Salim baru saja melamar pacarnya Dika Himawan. Congratulations. Di, Bukan anaknya Mbak Cacang, anaknya Mbak Shantika. oh anaknya Mbak Cacang. Lah ini Lah, kan bukan. tua lagi kan, taunya ibunya, anaknya nggak kenal. Loh, berarti Mbak Cacang akan besan-besanan sama Ferry Salim. Iya, Astaga. iya. Jadi, Dika itu yang foundernya Rahasia Gadis. Apa itu rahasia gadis? Oh, the biggest girls community platform in Indonesia. Rahasia kok diceritain. Kayak gitu. Ya kan anak-anak perempuan tuh suka curhat, tapi mereka curhatnya tuh di DM. DM-nya ribuan. Astaga. Oh, Jadi gede sekali. komunitasnya terbangun melalui DM. Yes. Masa? You know what? We need to talk to Adele and Dika. Iya nanti lu banget. Nah, ya coba lu kenalin dong. Nanti kita. Ya. Nah, You will love them. Lu akan suka. gue tuh lihat Muda. Lu lihat. postingannya Hmm. postingannya Brandon. Kan dia cuma Hmm. posting foto dia sama sama
wajah perempuan. Terus dia Ya, dengan caption yang apa gitu. I did it, I did it. Gue pikir wisuda. Iya, kan dia gini posenya, Cincinnati cincin, Cincinnati. Oh ya gue pikir siapa tahu begini sesak napas. Kan gue nggak tahu. Karena tau kan perempuan kan suka gitu kan. Gitu. Bener, 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 bener. Oh, karena mungkin menjaga supaya cleavage nggak kelihatan ya. Nah, Bener, lo bener. tau gini kak gitu. Iya, iya. Iya. Nah, gitu. Kayak pramugari kalau lagi duduk mau ngambil ada yang jatuh kan dia gitu ya. Nah, ya ampun, emang udah deh kita tuh udah definisi tua nih. Iya. Anak-anaknya teman kita tuh udah pada mau Nah, kawin. Ya udah lu udah tua, say. nah, ya gitu. Siap-siap deh kita nge-MC ya. Loh? Hmm, iya bener. Orang kaya ya, nggak gratisan kali ya. Ih. Anyway, aku juga mau mengucapkan selamat nih, good luck untuk Kinoy, untuk teman-teman seniman yang ada di sini. Kinoy baru kirim undangan ke gue untuk Jakarta Art Garden Festival. Gue bertanya tuh, kenapa lo nggak hadir ya kemarin ya? Lu bilang dong sama panitianya, kenapa sih mereka tuh selalu ngundang gue melalui DM? Kenapa nggak WhatsApp? Kenapa DM? Gue tuh nggak baca DM. DM tuh cuma buat WKWK, hahaha, hehehe. Itu tuh Sama kirim gift jorok ya. tiap tahun itu panitia Jakarta Art itu kirim konfirmasinya melalui DM. Oke, gini deh. Pourquoi? Mewakili Art Jakarta Garden 2024 ya. Nanti gue akan bikin satu sesi, gue akan minta mereka untuk kirim satu orang untuk nemenin lo keliling privat, ngejelasin semua karya-karya di sana. Iya. Atau pilihan kedua, atau lo mau dipajang sebagai salah satu karya seni. Kayak itu jawaban bagus banget kemarin. Gue ketemu Winda Malika Siregar. Gue kemarin ketemu Winda kan. Winda kan insan seni toh, kolektor, ya kan. Hmm. Terus gue kemarin ketemu, Bo, ketemu lagi gitu kan. Dia bilang sebenarnya iya. Terus gue bilang ini, ih insan seni nih ya, gue gitu kan. Terus dia gini, sorry, saya artworknya. Ih mampus. Berarti Ya, kalau lu mau gue, jawab apa? Lu mau jawab apa? oh iya nih atur. Ya, Mm-mm. ya gue artworknya apa lo semua. Lu foto gue. Oh enggak, coba. Gue harusnya balasnya gini. Coba lu bilang saya artworknya gitu. Oh, kan lu bilang ke gue dong, insan seni nih pasti gitu. Winda, insan seni ya. Ih, sorry, saya artworknya. Oh, kayak kalau mau pergi ke Batik Raminten ya, ada Raminten. Ada patung-patung ibu-ibu Sunggaran. Ya, kalau mau belanja batik di Mirota, lo tau? Sebentar, ini kita terlalu cepet nih tektokannya. Nggak baik ini. Benar. Ya, oke, slow down lagi boleh, silakan. Oh, Lokino itu kemarin memang WhatsApp gue, jadi acaranya udah lewat ya, Wet? Kemarin tuh baru opening, kemarin baru private viewing. Jadi biasanya kan hari pertama gitu, kolektor-kolektor besar tuh diundangin untuk mereka lihat duluan koleksinya supaya mereka bisa beli gitu. Alah, gue mah yang nggak pantas loh hadir di antara kolektor-kolektor. Token listrik aja masih repot kok, masih sok kolektor-kolektor. Apa sih? Ya kali jodoh lo kolektor? Kolektor perangko tapi, lu zaman sekolah, lu pernah mengkoleksi sesuatu nggak? Ya masa enggak? Iya dong, kertas surat kan? Serius? Lu koleksi kertas surat? Gue koleksi semua perangko gue koleksi karena kakak gue kan koleksi perangko, koleksi uang kuno gue koleksi, terus kertas surat gue koleksi, Sanrio gitu kan, yang wangi-wangi gitu gue koleksi. Terus abis itu bergerak stiker gue koleksi, sampai akhirnya gue jualan stiker di sekolah. Terus abis itu apa lagi? Ini zaman begitu udah ada apa tuh namanya file binder note. Koleksi juga gue gitu aja tapi nggak pernah yang komik gue koleksi tapi gue nggak pernah serius koleksinya gue kan anaknya gitu. Gue tuh nggak pernah koleksi sesuatu loh. Gue cuman koleksi perangko zaman SD. Tapi itu juga karena gue tuh nggak pernah serius mengkoleksi barang. Ya, lu perhatiin nggak? Sekarang gini gimana lu mau koleksi orang lu disuruh bawa makan aja bawanya sambal roa sama nasi.
Maksud lu gimana mau koleksi? Dari dulu emang hidupnya udah shisha ya, Shay? Coba. Nah, ini awal-awal dari perkelahian udah gue diam ah. Ini kayaknya mulai hari ini masih panjang banget sama dia. Kalau sampai gue udah berantem di jam segini, kelar nih sampai ujung. Aduh ya ampun, aku berusaha nanti datang ya Ramdan ya, insya Allah. Jadi itu outdoor nek, Jakarta Art Festival di Garden gitu. Art Jakarta Garden, susah banget lu gimana mau dikirimin lewat WhatsApp. Art, Ja- Makanya by DM. Art Jakarta Garden. Di Betul. mana? Betul. Di pelataran hutan kota Senayan. Oh, dan itu terbuka untuk umum, jadi siapa aja bisa. Bisa, semua boleh datang kok. Tapi mesti kayaknya daftar no 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 dijual tiketnya. Dijual tiketnya bukan gratis, mesti ke websitenya artjakarta.com. Oh, oke. Nah, sekarang setelah kita udah panas, lidah kita udah panas, udah siap ngerumpiin influencer-influencer yang dimaksud oleh Emil. Yuk, kita mulai yuk. Kita kasih konteks dulu kali sama teman-teman ya. Cerita soal Emil tuh bikin konten apa. Jadi Emil tuh bikin konten, dia cerita lah intinya soal bagaimana influencer tuh banyak yang curhat, mengeluh gitu ya di online, betapa hidup mereka tuh sebenarnya tidak enak, betapa mereka tuh harus kerja keras, betapa mereka tuh, lo pikir jadi influencer tuh gampang? Enggak, influencer tuh susah begini begitu segala macam. Terus Emil tuh bilang gini, udah deh, lo nggak usah ngeluh. Dengan lo bikin video 1 menit, lo dapat puluhan juta. Mm-mm, Lo bayangin orang yang kerja 9 to 5, itu nggak nyampe puluhan juta gajinya. mm-mm. Lo syukuri aja, Ya, dia bilang gitu ya. Terus kemudian dia bilang lagi, lo ngeluh dikirimin PR package kebanyakan segala macam, lo overwhelm. Lo tahu nggak, banyak banget orang yang kepingin mm-mm. dikirimin hadiah seperti itu tapi nggak bisa. Iya. Ya kan? Terus apalagi tuh? Capek diundangin ke sini ke sana segala macam, apa anxious ina inu segala macam. Hey, lu tuh diundang dibayar. Mm-mm. Lu datang duduk diem cuman story-story aja, itu dibayar. Iya, Hmm. gitu lo masih ngeluh. Mm-mm. Bersyukur, bersyukur. Terus gue kepikir gitu, gue pas lihat konten itu gue kirim ke Dave kan, gue bilang ini bener banget lo menurut gue. Banyak dari kita, termasuk mungkin kita berdua gitu ya. Maksud gue gini, bukan sebagai influencer ya, gue nggak ngomongin influencernya ya, gue ngomongin kita sebagai manusia itu suka tidak mensyukuri apa yang kita punya, Oh. karena kita sibuk melihat ke atas, kita sibuk melihat ke samping gitu. Hmm. Maksud gue gini ya, lu punya kerjaan aja tuh udah bagus sekali loh sekarang. Mm-mm. Banyak sekali loh orang yang butuh pekerjaan, Iya. iya kan? Terus lu masih mau ngeluh tuh kayaknya, aduh, Mm-mm. gitu. Iya, gue setuju bagian itunya. Kalau lu masih punya pekerjaan dan lu masih berani mengeluh, gue tuh bawaannya ya, kalau ngelihat story-story orang-orang yang masih pada sibuk mengeluh gitu ya, Wet. Gue tuh bawaannya pengen gini loh, pengen ngirim emoticon tapi nggak punya. Emoticon gini, how dare you? How dare you, lu masih mengeluh? Atau ada teman gue gitu ya, gue tuh stresnya, hidup gue susah. Gue tuh bawaannya pengen ngomong gini, siapa yang hidupnya nggak susah, Mbak? Hidup Nah, siapa yang nggak susah? Gue tuh bawaannya pengen gitu, beneran, serius. iya. Kemarin gue baru ngomong gitu sambil makan gudeg. Iya, lu juga kemarin baru ngomong gitu sama gue sambil video call. Iya kan? Iya. Karena biar ngejambak-jambakin orang-orang itu, Nek, nggak usah belaga paling susah. Hidup siapa yang nggak susah sekarang? Dan Betul. ternyata kemarin aku di briefing sama klien aku, lo tau gue kan jago acting ya. Iya. Walaupun gue nggak ngerti kan gue acting paham gitu ya. Iya. Heeh. Uh, we serve although this is what we call a recovery year gitu ya. Mhm. Gue gini, hah, recovery year? Ini perusahaan siapa yang sakit ya? Apa komi? Apa ada yang habis heart surgery juga kali ini ya? Gue gini, recovery year. Tapi we survive gitu ya. Dan for the aesthetic industry gitu, we propelled bla bla bla. Gue gini, oh maksudnya recovery year. Gue gini, okay, let's go back a little about the recovery year. Yes, post-COVID recovery year.
Oh, recovery year. Oh, jadi ini tuh disebut Iya, post-COVID recovery year. recovery year. Itu, Wet. Ya. Sebenarnya 2022 2023 lah post COVID recovery year. Oh, 2024 ini udah bukan recovery year. Maunya sudah tidak recovery year. Tapi Oh, ternyata masih banyak yang kecepatan pulihnya itu tidak. tidak, iya. Jadi tetap masih ada beberapa tuh yang masih terseok-seok gitu. Nah, itu dia. Kita ini lagi sama-sama terseok-seok post-COVID recovery season. Ya toh, Iya, kalau if you don't wanna call betul. it year, karena it's been more than 2 years gitu. Jadi, Betul, betul. everybody is struggling. Ya udah deh, mari kita bersama-sama berjuang dengan senyum dan hati yang lebih lapang dada. Bener gak sih, Cin? Benar. Dan menurut gue gini ya, maksud gue gini, kita juga nggak mau kemudian teman-teman tuh jadi, ya kita berdua lah ya, kita juga nggak mau jadi positif toxicity, Positif, positif, toxic, toxic positivity. itu dia. Kita juga nggak mau jadi Bahasa Inggris positif nih, bukan toxicity. bahasa Indonesia. Ya, MD-nya gimana nih? Kita juga nggak mau jadi toxic positivity. Dalam artian adalah kayak kita denial. Maksud gue gini loh, bisa jadi lo tuh cuman capek aja sebenarnya. Iya nggak? Nah, kalau capek tuh obatnya cuma satu loh, nggak ada lagi yang lain. Bukan ngeluh online, bukan Iya. ngeluh di sosial media, bukan itu obatnya. Lo mesti tidur, lo mesti istirahat, lo mesti makan enak, Iya. ya. Udah itu aja. Sama kadang-kadang kita kan gitu, Wet. Kalau kita stres, yang pertama pengen kita lakukan tuh apa sih? Berbagi stres dong. Masa gue Iya, stres sendirian? iya. Jadi misalnya lu sebagai bos di kantor, lu stres. Ya lu bagi sama anak buah lu di bawah, sama downline lo. Nah, Nah, anak buahnya terima stres dari yang di atas. Dia kan lempar juga ke bawah, ke samping, ke samping. Masa gue stres sendirian? iya. Gitu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh juga tuh sebenarnya gitu bahwa ya lo manage dengan baik gitu. Tapi ini teori ya. Balik lagi ini teori. Mungkin banyak juga teman-teman yang bilang, "Ah, lo berdua teori doang." Emang. Gitu. Makanya gue mengusulkan membahas itu di YOLO. Karena semalam gue nonton film seri 911 gitu ya. Ada satu psikolog ini tuh jadi si firefighter itu harus ketemu psikolog secara berkala gitu. Psikolognya ada kalimatnya yang bilang gini, you need to show your peers how to manage stress well. Terus gue gini, Iya, iya juga ya. Orang iya, tuh banyak nggak bahas ya iya, gimana cara memanage stres gitu. Karena stres itu iya. nggak bisa dihapus pakai tip X ya, yang. Nggak bisa. Dan satu lagi, Bo, banyak orang yang denial loh. Mm-mm. Itu sedih sekali menurut gue. Mm-mm. Dalam artian kayak, oh kalau gue sih bisa manage stres, gue tinggal belanja, gue tinggal makan, gue tinggal ini. Iya, Mm-mm. tapi Ya, apakah kemudian stresnya hilang? Tidak, dia balik lagi. ya, true. Gue pikir lu akan ngerumpiin influencer ibu kota. Lah, gue nggak tahu siapa orangnya yang diomongin sama Emil. Emang lu tahu? Nggak tahu juga, gue search juga. Tapi sedikit aja ngomongin masalah. Karena kan sekarang semua orang cita-citanya pengen jadi influencer. Terus Hmm. influencer-influencer itu menurut gue ya teman-teman ya, beberapa gede kepala gitu. Di era show and tell ini kayaknya udah mulai kebablasan semua dibagi-baginya. Mereka lupa, bahwa kehidupan di bawah itu masih banyak. Gue Iya, punya teman orang brand, Iwet. Sakit hati sekali dengan iya, tingkah pola beberapa influencer. iya, Contoh, namely, dia kirim produk, kirim iya, PR package, iya. ya, kirim PR package. Zaman sekarang kalau kita kirim PR package yang diharapkan apa sih? Coba gue tanya. Di post, Ya, di di, post. di post. Kan kalau udah dilihat di post itu tuh sebagai tanda konfirmasi, oh, lu udah dapet konsen, Iya, iya. lu udah dapet Terus udah dapat, lu udah PR dapet nih package-nya udah PR datang, yang udah gue nyampe gitu ya ya. yang gue kirim ya toh di review. Lu Iya, nggak usah review deh, post aja sebagai tanda iya, konfirmasi lu udah dapet. Atau mungkin iya. gini, lu nggak mau post karena nggak ada duitnya, ya enak aja lu, klien lu si brand nggak bayar, gue nggak mau post, nggak apa-apa. Tapi
konfirmasi dong melalui text message. Mbak, makasih ya kirimannya, aku udah terima. Bener apa enggak? Betul, Itu etika ya. Ini betul. temen gue orang brand gini nungguin gitu 2 bulan. Hah, kok dia nggak ngirim kabar ya? Kirim WhatsApp, nggak dibaca, nggak dibales. Tiba-tiba di minggu pertama bulan ketiga, sang influencer bikin story gitu, dia ngasih lihat, aduh PR package aku banyak banget. Dia kasih lihat gitu, terus dia bikin pengumuman. Aku kasih link ya di e-commerce, aku jual. Asik. Asik. Terus teman gue gini, waduh, cantik. Padahal PR package-nya Dior kan tuh ya. Tidak boleh bicara kasar, ya. Anak perempuan kok ngomong kotor, nggak boleh. Nggak kasar. Kalau kasar tuh aku ngomongnya cantik. Tapi gue setuju. Cuma mungkin gue akan bahasnya bukan ke spesifik influencernya ya, Dave. Ya, gue juga. Yang mau gue bahas adalah etika. Kalau gue selain etika, sebenarnya dirunut mundur lagi, tau nggak apa? Apa? Kekuasaan, power. Oke, sebelum nyampe ke power, boleh nggak bahas etika dulu? Gue Boleh. cuma mau bahas etika ya. Ini ada hubungannya dengan kemarin. Maaf loh, gue nggak bermaksud merendahkan lo. Ini tuh cuma diskusi. Gue tahu Iwet, zaman sekarang itu channel komunikasi itu terlalu banyak. It is almost impossible for every one of us to keep up communicating towards one another on multi-level. DM Instagram, DM TikTok, DM Tinder, DM Grindr, DM Growler, DM apalah, Coffee and Bagel, WhatsApp, email, apalah. Bingung mau tahu di mana. Sementara waktu cuma 24 jam. Tapi kalau untuk urusan pekerjaan, ya nggak sih? Kalau lo menganggap bahwa itu adalah orang yang penting, ada skala prioritas, dibales dong. Kasih follow up misalnya. Ya nggak sih, Wet? Mbak, makasih ya. Aku udah terima lo kiriman paketnya. Nanti aku review ya. Atau aku belum bisa review, nggak apa-apa ya Mbak. Tapi aku udah terima. Atau aku udah, hello, I receive your email. Can I have time to discuss it with my team first? Hello, it is almost impossible for us to collaborate now because I am busy. I am the Queen of Denmark, by the way, gitu. You know, etika. Queen of Denmark. Jadi ketika ketemu, lo nggak kaku, nggak kikuk. Oh, dia orang pinter, dia tahu cara beretika. Now about power. Gini, sebentar satu-satu. Gue berusaha merunutkan ceritanya. Jadi gini, orang yang diberikan power, gini. Gue mengutip ini dari interviewnya Ibu Retno Marsudi dengan Dewi Sandra. Bukan Sandra Dewi ya, jangan ketukar. Dewi Sandra yang pakai kerudung, oke? Beda orang ya. Ibu Retno Marsudi. Bagus deh interview. Ibu Retno Marsudirini itu yang punya sekolahan Marsudirini. Nggak pakai Rini loh, dia menteri loh. Ya, kan gue nanya. Boleh dong nanya, jangan marah. Saya nanya. Oke. Lalu, Ibu Retno Marsudi nggak pakai Rini, yang menteri luar negeri ya. Nah, dia bilang gini, kan dia 10 tahun loh, Bo, menjabat sebagai menteri luar negeri. Perempuan pertama di Indonesia. Oh, gue tahu. Iya kan, dapat label menteri luar negeri pertama aja perempuan tuh udah satu kebanggaan gitu. Itu ego tuh udah kebus banget tuh harusnya. Ya. Dan dia itu kan meniti dari awal loh, Dave. Jadi benar-benar kan kalau Kementerian Luar Negeri tuh nggak bisa politik, bukan orang partai, nggak boleh orang partai. Dia harus meniti jenjang karir. Terus kemudian 10 tahun, Bo, dia nggak di reshuffle. Karena dia jago banget. Dia bilang gini. Yang sempat kan? Sorry? Ya terus? Terus abis itu
ditanya sama Dewi Sandra, Ibu abis ini mau ngapain gitu kan? Hmm. Karena kan ini udah ujungnya dari masa pemerintahan Presiden Hmm. Jokowi gitu kan ya, kabinet. Terus dia bilang saya mau istirahat, dia bilang gitu. Saya mau istirahat, saya mau coba belajar agama, dia bilang gitu. Oh. Terus abis itu cuman poinnya bukan yang itu, poin dia bilang gini, Ibu nggak kepingin yang lain? Dewi, dia bilang gitu. Mbak Dewi, dia panggilnya Mbak Dewi. Mbak Dewi, kalau diturutin nggak ada habisnya. Gue pikir sih ibu Retno akan gini, Dewi, ku akui hati ini jadi hilang kendali. Tunggu. Terus abis itu dia bilang kalau diturutin nggak ada habisnya. Karena punya power tuh enak banget Dewi, dia bilang gitu. Oh, arahnya ke situ. Punya power tuh enak banget dia bilang. Hmm. Kalau di Jawa tuh bahkan sampai ada namanya Sabda Pandito Ratu. Sabda dari Pendeta Ratu. Bukan. Gampangnya adalah jangan word by word diartiin lah. Artinya kurang lebih gini, apapun yang dikatakan orang dengan power itu harus dilakukan. Oh, oke. Mungkin orang yang punya kuasa ketika dia ngomong pasti diikutin sama orang. Betul, betul. Makanya kemudian dibilang sama dia kalau di Jawa tuh dia bilang gitu ya. Orang dengan power, dengan kekuasaan itu memang harus jaga lidahnya, harus jaga ucapannya. Karena ya tadi balik lagi ke Sabda Pandito Ratu, begitu dia bicara itu harus terjadi. Nah kalau dia bicaranya tidak benar, kebayang nggak apa yang terjadi? Berantakan tuh semua. Itu satu. Terus dia bilang lagi, punya power tuh enak sekali. Ih, nikmat dia bilang. Ih, hebatnya dia mau mengakui itu dengan gamblang. Iya, semua dikasih. Jalur dibukain yang paling enak. Semua dapat yang pertama kali. Masuk pesawat pertama, keluar pesawat pertama. Nggak perlu lewat imigrasi, imigrasinya di atas awan. Lu kebayang nggak? Maksud gue gini. Tapi itu semua semu. Dan dia bilang gini, orang tuh harus berhati-hati dengan power. Ya. Dan orang harus siap mental ketika dia punya power. Karena kalau dia tidak siap mental, maka dia akan mengabuse power tersebut. Okay, I know where this is going. Right. Nah, ini balik lagi soal ke influencer tadi. Ya. These people, gue nggak mau menggeneralisasi, banyak yang kaget loh, Dave. From no one, Ya. become someone. Ya. Tiba-tiba dielu-elukan. Betul. Tiba-tiba mendapatkan privilege yang sangat banyak sekali. Ya. Shock nih orang, kaget. Gue mesti gimana? Oh, kalau gue punya power gini ya udah gue gunain. Ya. Terus berasa bahwa orang lain itu less than them. Disitulah kemudian kekasrutan terjadi. Kekasrutan. Ya. I agree. Balik lagi ke Sabda Pandito Ratu tadi, dia nyobain nih ngomong sesuatu, direspon. Semua orang ngikutin. Kalau kayak gini caranya, balik lagi kalau dia nggak siap mentalnya, misalnya nih ada restoran, waiter, servisnya nggak bener nih. Saya post ya, saya viralin. Padahal kan nggak harus ya, Bo. Iya. Diomongin aja, Mbak. Jangan gitu dong. Bener nggak sih? Langsung buka handphonenya. Hai guys, aku tuh lagi di restoran. Aku sebut aja namanya karena aku nggak suka servisnya. Bayangin ya, tadi aku pesen ini. 20 jam nggak datang-datang tuh makanan. Misalnya gitu. Iya. Oke, I got it. Right? Maksud gue balik lagi ya, gue nggak ngomongin influencer, tapi mari kita sama-sama pahami bahwa punya kekuasaan itu bisa jadi adalah cobaan loh sebenarnya buat kita. Iya. Betul. Jadi memang harus ada penggemblengan khusus ya sebetulnya ya, persiapan.
mengelola Iya, perubahan kehidupan when you have iya, power gitu iya. ya. Kalau dalam kasus ceritanya Emil adalah hebat juga ya Emil ya, mau berpendapat begitu tajamnya gitu ya. Iya. Emang iya sih gitu, lagu-laga lo sebagai influencer yang mendadak sontak dapat kekuasaan, cuy. Iya, banget, banget. Dan maksud gue kayak balik lagi gitu. Dengan lo punya kekuasaan, lo punya power, bukan berarti kemudian lo jadi tidak sopan loh. Mm-mm. Iya, yeah, I agree. Right? Mm-mm. Terus Bu Retno cerita lagi. Bagus deh menurut gue interviewnya dia. Kemarin gue dengerin sambil mandi gitu. Kan di YouTube. Dia bilang gini, kita tuh dapat full rider. Kita Oh, tuh dapat ajudan. Ajudan itu bisa kita pakai 24 jam. hmm. Apakah kemudian bagaimana kita menyikapi itu yang kemudian jadi ujiannya. Kayak contoh gini, Ibu Retno tuh cerita, saya tuh nggak suka banget pakai nguing-nguing Hmm. karena saya keganggu kalau Hmm. misalnya ada orang lewat pakai nguing-nguing. Iya, saya Selalu juga. bilang gitu. Saya selalu bilang sama sama ajudan saya, tolong matiin itu for ridernya. Terus supirnya kan, wah begitu dapat jabatan tuh si ibunya, wah bu kita pindah masuk jalur busway, wah wah wah. Dia bilang gini, saya nggak mau ya kalau kemudian nanti orang lihat plat nomor mobil saya, kan itu Oh. keciri ya, Bo. Mm-mm. Keciri kan? Terus kemudian orang jadi gini, aduh nggak ada attitude-nya ya Ibu Menteri Luar Negeri. Mm-mm. Dia bilang, nama saya loh, bukan nama kamu. Balik ke jalur biasa. Dia balik ke jalur biasanya melawan arah muter gitu. Iya. Iya, jadi dia bilang kayak gitu. Terus udah gitu, apalagi ya, ada satu, oh ajudan. Dia bilang, kita tuh dikasih ajudan. Dia Mm-mm. bilang, tapi saya minta ajudan saya, kalau memang saya tidak bertugas setelah jam 5 sore, saya suruh pulang. Hmm. Kalau memang ada acara lagi, ya iya, ajudannya nempel. Tapi kalau nggak ada, ya saya suruh pulang. Udah selesai. Hmm. Saya udah bukan menteri lagi jam 5 sore ini, gitu. Hebatnya dia ya. Itu dia, maksud gue, itu harus ditonton sih. Menurut gue kayak, oh, this is good. Orang tuh terlena loh, Bo, Emang. dengan power itu. Abuse loh. Menurut lo? Abuse loh. Menurut lo, sekarang gini deh. Lo, coba kita kembali ke diri kita. Hmm. Lu, lu pernah merasakan nggak atau pernah sempat nggak merasa bahwa atau menyadari lu pernah mengabuse power yang lu punya? Tentu dong. Oh ya, Tentu. Pernah. in what way? Ada yang bisa diceritain? Duh, gampangnya gini deh, Dev. Gampangnya ya, gampangnya. Kalau gue mau, gue bisa nginep di semua hotel gratis. Di seluruh Indonesia. Hmm, Apakah gue gunakan itu? tentu iya. Enggak. Maksud gue gini loh, bisa loh, Dev. Bisa banget, itu gampang banget gitu. Atau gue makan di restoran bintang 5. Hmm, Bisa banget loh, gue bilang, aku mau datang ke sana, aku mau makan. ya, Bener nggak? Tapi kan malu ya, Bo. ya. Iya kan? Jadi gue selalu bilang gini gitu bahwa kalau misalnya memang eh apa namanya, gue misalnya lagi nggak ada budget atau apa, gitu kan bilang gitu, can I have a discount for this? Hmm, iya betul. You know what I mean? Tapi fair gitu. Dan kemudian ketika misalnya gue dapet diskon, ya gue nggak terus kemudian serta merta terus gue jadi ugal-ugalan. Mm-mm. In return, I give you a good review. Hmm, You know, ya. it's courtesy gitu loh. It's common sense, logic. Ya. Nah menurut lo apa yang membuat lo memiliki kesadaran itu? Coba. Do you apakah did you get the sense through a journey of adventure atau you get the insight dari orang tua, dari baca buku atau pass on dari leader sebelum lo atau apa? Orang tua dan di pass on dari leader sebelum gue. Nah,
Itu arah gue seperti yang kita pernah bahas di podcast YOLO, Nek. Yang menurut gue missing link dari anak-anak zaman sekarang ini adalah kurangnya mentorship dari orang di atas mereka, gitu. Contoh studi kasus yang kita omongin nih, gitu ya, mengenai influencer. Karena mereka nggak dikasih tahu oleh generasi di atasnya, nggak ada mentornya, nggak gitu Nek. Kalau if you want to make it in the industry, gitu. Ngerti nggak sih, Wet? Kalau lu di kantor kan, lu dapet mentorship dari senior lo. Lah kalau sekarang tenaga kerja bebas begini, iya apa enggak? Kalau gue seniman nggak kerja di kantor, tapi gue dapat mentorship dari senior gue yang diajarin, nggak gitu ya Yang, gini ya Yang. Nah, gitu. Jadi nggak bisa disalahkan juga loh at the end of the day si influencer-influencer yang gede kepala ini, karena mereka tidak mendapatkan bimbingan yang tepat, gitu. Balance kan? Setuju gue. Iya, iya. Dan ngomongin soal leaders, terus kemudian mentorship itu, kita jangan ngomongin yang artis, selebriti, influencer ya. Kita ngomongin yang kebanyakan orang kantor gitu ya. Pilih leaders yang benar ketika lo bekerja. Karena apalagi awal-awal bekerja ya, fresh graduate gitu. Di situ lo akan melihat bahwa oh jadi leaders tuh kayak gini. Itu yang paling nancep biasanya. Jadi karena gue beruntung sekali bahwa leader gue yang pertama kali yang gue lihat tuh contohnya bagus. Nggak abusing power. Namanya bagus, Pak Bagus. Bukan, kelakuannya bagus. Oh. Iya, attitude-nya bagus, tidak abusing power. Terus kemudian dia mencontohkan bahwa semua tuh harus benar. Ya, ini kan ada yang nanya di komentar gini, kayaknya itu tergantung kepribadian deh, kayaknya udah kembali ke adab deh. Iya, adonan dasarnya, tapi minimal kalau mereka mendapatkan insight dan contoh dari mentor yang tepat dan arahan yang tepat, minimal ada yang ngegawangin mereka gitu loh, Nek. Iya nggak sih? Kalau udah dapet contoh, udah digawangin, dia masih gede kepala dan kurang ajar, itu berarti emang udah dari sononya begitu default sistemnya ya. Betul. Ini banyak yang komentar gini, tapi kan belum tentu kita bisa ketemu sama bos yang baik, belum tentu kita bisa ketemu sama leader yang baik, atau ada lagi yang bilang bahwa kita kan nggak bisa milih bos kita. True. Makanya gini, pada saat interview, ya, lo tuh punya hak lo untuk bertanya kembali kepada user lo. Oh iya? Iya. Gue inget ini Iwet ngajarin gue waktu gue interview kerja. Iya, lo harus bertanya kembali sama dia bahwa nomor satu, so who is going to be my apa namanya? Leader. Leader. Iya. Gue akan report ke siapa? Direct report gue ke siapa? Kalau misalnya dia bilang, oh you're gonna report to me, dan lo interview dia balik. So how do you spend your day? What do you like? Lo tanya. Ya. Karena hampir 40% waktu lo akan lo habiskan sama dia. Kalau lo nggak cocok sama dia, you die. Iya. Betul. Lo berhak untuk bertanya kepada leader lo. Iya, ini insight yang menarik nih, karena kadang-kadang kita kalau interview pekerjaan, ini yang organisasi dulu ya teman-teman ya, pasti kan kayaknya sang atasan yang punya kuasa untuk memilih dan menyaring bawahan. Padahal it works both way. Kita sebagai bawahan juga sebetulnya lagi seleksi, gue cocok nggak sih sama leader gue ini nih, gitu. Kalau nggak cocok, nggak vibing gitu, nggak usah. Mendingan cari tempat lain untuk lo bertumbuh dan berkembang, gitu. Yang organisasi ya. Tapi kalau tuh ada yang nanya, tapi kan kalau influencer nggak punya atasan, sebetulnya ada sih manajer yang dia sebut itu dalam organisasi sebetulnya atasannya dia. Tetapi pada perkembangannya kebanyakan di sini manajer itu kan semua di bawah jempolnya sang artis ya. Jadi sebetulnya itu bukan manajer, itu mah sekretaris aja atau PA aja yang. Nah itu loh. Jadi jangan sampai salah guys, ketika lo interview itu lo tanya balik bos lo.
Hmm. Dari situ lo akan bisa menghindari toxic environment. Lo akan bisa menghindari bos yang red flag. Mm-mm. Bisa. Iya betul. Iya iya. Tuh. Jadi Jadi kalau misal ada yang ngeluh gitu, aduh kantor aku toxic, aduh bos aku toxic, red flag banget. Pengen gini, permisi sini duduk. Waktu interview dulu gimana? iya. Ya, Iya bener bener ya. Bos aku red flag kan situ yang milih yang untuk nah, kenalan nggak waktu interview? iya bener. Ya, Mm-mm. Bener 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 bener. gitu. Itu sama kayak kita mengeluhkan pacar kita ya. Lah kan lu yang memutuskan mau pacaran sama dia yang ya. Heeh. Kenapa lu sekarang mengeluhkan? Lah kan proses seleksinya situ. Dulu waktu pendekatan ngapain? Iya. Ya nggak? Heeh. Ya, Iya. gitu sih. Jadi menurut gue kayak, kan hidup tuh aksi reaksi. Iya. Cause and effect. Nah, Mm-mm. Paham kan maksudnya cause and effect? Jadi barang siapa teman-teman yang ngekos bisa hosting. bener. Serius banget, Terus Dutch pagi ini. iya, nih, bener. Benny Ricardo, tapi kan sifat asli keluar belakangan, Kak. Tergantung gimana cara kita galinya. That's why lo harus jago. Iya betul. Eh, itu public speaking skill ya. Lo harus harus melatih kemampuan berkomunikasi dan juga membaca ya. Nah, Soalnya intuisi itu nggak akan pernah salah sih sebetulnya kalau gue betul. percaya ya. Kalau lo nyambung, lo cocok ya cocok aja gitu. Ya, Eh, itu. gue tuh mau shout out kepada seseorang, tapi I don't want to single her out gitu ya. Ada yang reach out ke kita di DM TikTok. Lu ingat gak sih beberapa waktu lalu Iwet dia sempat DM cerita mohon doa restu, kirim doa buat mamanya yang lagi berjuang cancer. Hmm. Terus dia juga waktu itu bagi links kitabisa.com-nya, gue sempat posting juga. Terus 2 hari lalu dia update gue untuk bisa disampaikan kepada teman-teman. Dia bilang katanya sekarang mamanya sudah berpulang ke pangkuan yang kuasa, tapi mama sudah bebas dari penderitaannya. Dia hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk dukungannya selama ini, gitu. Untuk kita berdua, untuk siaran pagi, dan untuk teman-teman yang juga turut mendukung, mendoakan pada saat peristiwa ini terjadi. And Ya. I am so touched with this gesture, gitu ya. Dalam hati gue, nah ini nih, ini yang gue maksud Iwet dengan etika ketika tadi gue ngomongin PR package yang diterima tapi lo nggak ngasih kabar. Ya. Ini orang ini nih, lo waktu susah, you reach out to us. Ya. Bantu doa ya, kita doakan. Nah terus ketika peristiwanya udah selesai, lo report back, ceritain ulang gitu. Kak, makasih ya, mamaku udah nggak ada, tapi kita sekeluarga baik-baik aja, makasih untuk doanya. Kan hebat nih anak, ya. 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 I see the light. Nggak semua orang ternyata flatliner etikanya. Setuju. Setuju. Kita mengucapkan turut berduka cita, semoga sabar, semoga kuat. Mungkin kau kuat ya, karena kalau sabar tuh kesannya kayak apalagi kehilangan. It's not easy. Ini ada mencoba underscore kuliner, Bo. Kak, gimana? Karena berkali-kali dia. Oke, gue tanggepin nih. Gimana tanggapan kakak yang KAI, Kereta Api Indonesia, PT KAI, syarat untuk menerima karyawannya IPK 3,5, TOEFL, tinggi badan. Hmm. Negara sendiri mempersulit pekerjaan. What do you think, Dave? Belum research, apakah memang benar begitu sudah dirilis statementnya? Is it a fact or masih diskusi ya? Ya. Kalaupun emang iya, ya nggak salah sih menurut gue ya. Setuju gue. Gue setuju sama lo, Dave. Ya berarti kitanya aja. Ya, Kita yang memaksimalkan diri, ya, nyampe enggak kita untuk nyampe di kualifikasi itu. betul. Kalau enggak, ya cari pekerjaan lain ya. Betul.
betul. Pekerjaan itu banyak. Gue tuh kemarin ya Iwet ngomong gini, kalau ada kemauan, Ya, selalu ada jalan. betul. Setuju. Setuju banget sama lo. Iya, the oldest trick in the book. The Yes, oldest, kok bukan trick, the oldest adage in the yes, world. yes. Contohnya kemarin kita siaran sore waktu Lebaran. Kita ngobrol dengan kreator-kreator TikTok. Nek, dia membuat live streaming TikTok itu pekerjaan. Dia dapat duitnya dari situ. Ada IPK nggak? Perlu skill nggak? Mungkin. Perlu. Skill Iya, perlu. perlu. Bisa diasah nggak? Bisa. 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 Bisa banget. Gue setuju sama lo, Dave. Gue setuju. Gue setuju banget. Maksud gue gini ya, dulu tuh gue inget sekali, waktu gue masuk kuliah tuh, bapak gue selalu bilang sama gue, kamu belajar yang benar. Di luar tuh sekarang orang punya standar minimal kalau mau cari kerja IPK. Mm-mm. Ya kan? Minimal harus 3. Kalau kamu nggak nyampe 3 atau 3,5, itu berat nanti. Mm-mm. Bener nggak? Ya gue dikasih tahu itu terus kan masuk ke sini ya, Bo ya. Mm-mm. Tapi itu akhirnya agak sedikit membuat gue stres. Mm. Membuat gue stres gitu. Kayak, anjrit nih gila kalau misalnya sampai gue nanti nggak IPK-nya segitu, gue nggak diterima kerja nih di luar. Gue bikin safety net. Mm-mm. Karena kuliah tuh berat banget, Bo. Mm-mm. Ya, kalau sampai gue nggak nyampe nih IPK 3 atau 3,5, kan gue tetap masih survive ya. Iya. Ya bener nggak? Terus gue mau merengek-rengek gitu. Safety netnya gue adalah siaran radio. Ya. I have the skill. Gua asah skill itu. Sehingga bukan orang luar yang menentukan. Orang luar nyari gue. Karena my skill. Ya. IPK gue 2,75 aja kok, Bo. Oh ya, aduh lu nggak bisa duduk sama gue tuh di kantin. Oh iya, gue lupa. IPK lo IPK lo 4 ya? Enggak, 3,8 aja. Sombong. Semester pertama, Say. Iya, habis itu gak lanjut. Sibuk kerja ya, Nek. Begitu lolos lolos seleksi beasiswa sih. Ayo udah ya Cin ya. Udah ya Cin ya. Yuk, kongko-kongko yuk Cin yuk. Nyebong, em. Aduh. Aku tuh juga mau komentar ini loh beberapa hari lalu ya. Aku lihat dan I am so touched with the news. Lu Hmm. teman-teman sempat merhatiin gak sih? Aku lihatnya sih di Instagram ya. Boga Group bikin pengumuman Iwet. They Ya. are hiring lansia. Oh, really? Mm-mm. Jadi Wow. untuk warga negara Indonesia di atas usia berapa ya? 60 apa gitu ya. Boga Group. They hire them untuk bantu ngebersihin meja, bawa pesanan, taking Yes. order. Nice. Ada persyaratannya, lo harus sehat, harus bersedia EKG, gitu-gitu. Ya, Tapi menurut gue ini keren. Iya ya, nggak sih? ya, Dia ya. di atas That is very 60, inclusive banget. di atas 60 tahun. Kayak di luar negeri. Iya, gue inget Ya, banget waktu gue pertama kali ke Amerika ya, ke Amerika pinggir gitu lah Iwet. Nih, ya, yang jaga tol itu oma-oma gitu, menor pisan ya. Dulu masih bayar, ada petugas tol gitu. Gue gini nih si oma daripada di rumah dia kerja nih di tol. ya. Tapi ada satu pendapat lagi yang bilang, ini kan tadi banyak yang bilang, wow kayak di Singapura nenek-nenek masih kerja keren banget. Mereka masih memperkerjakan lansia, lansia masih produktif, bla 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 segala macam. Tapi ternyata ya ada kan every coin has apa namanya two sides gitu ya. Ada juga pendapat yang bilang gini, itu negara sebenarnya keras sekali loh sama warganya. Singapura. Iya, Hmm. dalam artian adalah seharusnya kalau negara maju they take care the eldest itu tadi, the oldest. Hmm. Hmm. The elder, sorry. The Hmm. elder itu di take care sama mereka. Hmm. Sementara ini tidak. Hmm. Mereka masih harus bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Oh ya, sebetulnya. Iya. Tapi Itu. ya, coba lu bayangkan, Web. Kita kan bentar lagi 50 ya. Membayangkan usia 60 Oh, itu kan sorry, Anda. gue ya.
3 tahun ya, 3 tahun lagi ya. Hmm, gue kan beberapa tahun lagi udah 50. Jadi membayangkan 60 itu kayaknya udah nggak terlalu jauh. Gue membayangkan ya, Mm-mm. gue nggak mau cuman diem-diem aja loh. Gue tetap akan Iya, berusaha produktif. iya, At least I iya, have a passion yang gue bisa kerjain, yang gue bisa lakukan, yang gue bisa, I have something to look forward to in my days. iya, iya, iya. True, true, setuju gue. Setuju Mm-mm. gue. Tadi ada yang tiba-tiba kasih news flash gitu ya. Apakah ada berita duka cita? Apakah benar? Nanti kita cek dulu ya. Bener, bener, bener. Ibu Muriati Sudibyo berpulang. Masa sih? Iya. Oh my, berarti waktu kemarin gue nge-MC Desember yang acara Baza apa award itu yang dia naik ke atas panggung, that was the last time I saw her. Iya, Oh iya, my. iya. 80, no? Ya sih. Iya. Dan itu juga menurut gue juga contoh ya walaupun dia sudah sepuh gitu ya di atas 60 hampir 80 loh. Itu masih loh aktif produktif. And she is so powerful. I mean it. She is so powerful. Like so freaking powerful. She's the queen. Oh, oh, ah. Tuh Ibu Muriati malah di atas 90, masa sih? Ya, tapi kan memang awet muda sekali kan dia ya. Iya ya. Tuh ya, kita harus menemukan passion dan skill yang tepat ya untuk Ih, mengisi. ada Mel Ahyar. Mel! Ya ampun. Kok gue nggak lihat sih? Ada tuh Mel Ahyar. Ibu Muriati 96 tahun, wet. Dia bilang gitu. Iya, Mel. Hah, 96 wet. Yes. 96 gila ya. Hebat loh. 96 sih kejauhan untuk membayangkan. Tapi kalau 60 tahun gue nggak terlalu jauh loh, wet. Ya, iya, iya, iya. 60 cepet, Bo. Gue bilang loh sama temen gue Yogi, Yogi kalau nanti gue umur 60, gue masih pengen kerja dan udah nggak ada yang mau ngasih gue kerjaan nge-MC. Gue bebersih butik lo, ngejagain pengantin keluar masuk aja gue masih mau kok. Oke, dia bilang gitu. Menurut gue ya, on the lighter note, lu belajar motek deh, Bo. Lu belajar mayat deh. Mau gue? Bener loh. Umur 60 tuh, ini kan ada Mel, ada Yogi tuh. Lu bisa keliling aja butik-butik tuh. Tapi, Iwet, mau nanya ya, Ya boleh, boleh. mote itu segede apa sih, Wet? Sekarang, lah dengan mata gue sekarang panadol jatuh di bawah kulkas, gue nggak pakai kacamata aja gue nggak bisa lihat. Gue raba-raba nggak pakai kacamata. Ini panadolnya nih. Gue keluarin, ini kismis. Kismis. Kok bisa ada kismis di bawah kulkas? Gue balikin lagi ke bawah kulkas. Gue cari lagi. Apalagi mote. Gue mesti pakai mikroskop kali gue kalau gue mote. Tapi coba lo bayangin, rambut lo udah putih semua gitu, terus lo pakai jas lab gitu ya, terus lo motek gitu, mayat gitu. Ih, bagus tuh buat konten. Tetap konten. Ya kan, Bo? Kayak di Dior gitu kan? Yang nyulam, yang mayat tuh kan, wah gitu, titik teliti gitu kayaknya. Pinterest. Sekarang gini deh, coba jujur-jujuran. Lo nggak pakai kacamata, lo masih sanggup nggak masukin benang ke jarum? Enggak. Gue pakai kacamata masih susah, Bo. Apalagi nggak pakai kacamata, gue menyerah. Ampun. Hmm. Iya. Gue udah nggak bisa loh, Wet. Lo tau, teman-teman ya, lo tahu nggak kalau lo beli jarum yang di kotak bulat itu kan, jarumnya kan dari yang kecil ke yang gede, jarum yang gede yang buat benang kasur. Iya. Gue kemarin kancing baju gue lepas, gue mau jahit. Lo pakai jarum benang kasur. Banget. Karena nggak kelihatan. Kelihatan. Gue tuh udah pakai kacamata aja gue nggak bisa lihat loh, Iwet. Iya benar. Benar. Gue tuh saking gue gemesnya gue sampai ketawa di ujung tempat tidur. Anjrit, gue mau masuki usia itu. Iya, susah loh. Benar. Masa sih ada tekniknya masukin jarum? Nah, ada alatnya, Kak. Ada alatnya buat masukin benang ke jarum. Beli di mana? Oh iya? Tuh, berarti lo masih bisa kerja mayat. Lu ada apa sih? Lu kayaknya kepengen banget ngelihat gue mayat.
Mendingan mana? Mendingan mana? Lo kerja mayat atau lo kerja make upin mayat? Sama-sama MYT tuh. Ayo, mau yang mana lo pilih deh tuh. Hah? Mayat lah. Ya kan? Takut, Bo. Kalau make upin jenazah. Oh di Shopee nanti gue cari, nanti gue cari. Jadi alat Namanya masukin. tuyul. Hah? Namanya tuyul. Ada namanya tuyul buat masukin benang ke jarum katanya gitu. Tuyul. Tuh, Cynthia, gue setuju sama Cynthia. Tapi ngebayangin Kak Dave mayat ganteng banget kayaknya. Iya kan, kayaknya gue tuh zen banget pasti gue mayat. Gue mayat kan gitu kan di bowl gitu ya. Nah, Senin gue cocok. kapan? Rebo baru balik lagi. Ya kan? Ih, gila loh. Bener loh. Bener loh. Dan tukang payet tuh dicari loh, Bo. Iya, tapi gue sih mau loh. Maksud gue itu tidak punya apa ya, gengsi gitu untuk nggak apa-apa. Gue mah nyapu-nyapu butiknya si Yogi gitu. Gue nggak apa-apa. Tuh Ursula, ya. Eh, make up mayat itu cita-citanya dia kalau udah pensiun. Oh, baik. Oke. Iya, benar. Tuh. Kita harus udah mulai mikirin loh, Cin. Kita pensiun mau ngapain, Cin? Kayak Ibu Retno Marsudi Rini. Marsudi nggak pakai Rini. Cin. Gue ngapain ya kalau pensiun ya? Apa lu mau belajar agama juga kayak Ibu Retno? Nanti sekolah agama jadi penuh deh. Iya, sama orang-orang tua ya. Sama Enggak deh. Gue ini aja, gue mau nulis aja. nulis novel. Apa kek? Nulis apa kek? Stensilan kali ya, stensilan ya. Iya kan, kalau udah tua gitu udah kering ya, Nek. Jadi mendingan imajinasi itu disalurkan lewat tulisan gitu. Bo, kemarin Dewi di Lestari gara-gara kita ngomongin penulis, dia ngetek gue, dia bikin kursus menulis. Yuk Cin, yuk kita ikutan yuk Cin, yuk. Buat skill kalau kita pensiun. Itu dah. Hah? Itu dah. Iwet tanpa panah. Temennya No Iwet ero. Arrow. No ero no soro. Itu nama pena lu ya. Ya. No error, no sorrow. Ya, no ero no soro. Read my any ero. Lu udah gak usah deh yoga-yoga wet. Di atas umur Usah. 60 lu udah gak bisa yoga, Cin. Nggak bisa. Ya, udah belajar nulis sama di Lestari, ntar tinggal begitu selesai kelasnya gini. Bo. Iya, kenapa nih? Gue mau asistensi dong 5 menit. Apa tuh? Gue mesti nambah kayak scale up my skill deh. Untuk apa gitu ya? Gue tuh mau nulis stensilan. Gimana ya? Sekarang itu kan bentuknya digital ada loh, wet. Ada. Oh, lu suka baca. Masuk Pak Eko ke dalam perang. Login Pak Eko. Bangke lo. Aduh. Ini kan sampai ada webtoonnya segala. Webtoon tuh apa sih bentuk kartunnya gitu? Komik, kartun tapi di web. Oh, nah gue nggak suka. Nanti kapan-kapan kita janjian sama Dewi Lestari ya. In the meantime, gue mau bocorin. Gue udah janjian sama Marcel Siahaan, kan masih satu kakak tuh ya sama Dewi Lestari. Hari Jumat. Ya. Lu pikir-pikir deh hari Jumat mau ngobrol apa dan mau nanya apa sama Marcel, oke? Ya. Satu baik Benar. loh, Iwet. Kemarin ya, keponakannya manajer gue kan dapat tugas skripsi dari kampusnya untuk mewawancarai artis yang gagal masuk ke DPR. Terus? Marcel menyiapkan waktu loh, Ih, baik. mau diwawancara. Hebat loh dia. Keren. Oke, Keren. kalau begitu Udah jam 8 ya? udah jam 8, ayo kita bersiap-siap untuk menikmati sisa hari Rabu. Buat teman-teman yang beraktivitas, selamat bekerja. Buat yang stay at home, nikmati waktu. Besok kita ngobrol lagi, oke?